tengok yang hadir semua cinta Muhammad. Ku yakin salamku pun dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam dah mati kan? Serentak ya Allah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sama-sama kita muliakan seluruh pengurus PKM masjid yang kita cintai. Doa kita bersama, mudah-mudahan Allah sudah siapkan istana mereka di surga, asbab jerih payah mereka mengurusi rumah Allah di dunia ini. Demikian juga seluruh jamaah, seluruh ketua wirid, ketua SPM, ketua adat, banyak kali ketua ketua. Kalau satu ketuanya tak dihormati, bisa-bisa balik merusak ginjal orang. Pokoknya semua ketua. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kuatkan hati kita sampai akhir hayat kita bisa menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu tak pernah berbohong, dan apa yang dia ucapkan adalah berdasarkan Al-Quran dan titah Allah. Salah satu yang dikatakan Rasulullah SAW adalah dia menyebutkan bahwa kita ini sedang duduk di taman surga. Kemarin Pak di masjid saya diprotes sama jemaah, Ustaz saya mau bertanya, tapi dia bertanya itu protes sebenarnya. Dia bilang dia mau bertanya tapi protes. Apa dia bilang? Saya nggak setuju Ustaz bilang tanya bahwa amal yang pertama nanti dihisab adalah sholat. Kata Ustaz tadi kan sholat, apabila sholat seseorang bagus maka amal yang lain bagus. Protes dia. Padahal di awal saya bilang yang menyebut Nabi, saya cuma menyampaikan, tapi berani dia protes kepada saya. Padahal yang saya sampaikan yang dikatakan Nabi. Ini luar biasa buat jemaah. Karena banyak jemaah lebih pandai dari Ustaz itu. Makanya saya bilang dulu, yang menyebutkan adalah Nabi, bahwa kita sedang duduk di taman surga. Yang dimaksud taman surga oleh Nabi ternyata adalah majelis ilmu, majelis ta'lim, di mana disebut-sebut asma Allah. Makanya saya nanti nengok-nengok kok ada yang gelisah duduk di taman surga, agak unik juga ini Pak. Nabi bilang kita duduk di taman surga, ada gelisah dia, asik mau jawab tidak panjang lagi Ustaz ini, ada juga begitu kan? Nah, kesyukuran pertama adalah Allah izinkan kita duduk di taman surga, di majelis mulia. Yang kita baca, yang kita bahas itu yang mulia. Kita duduk bersama orang-orang mulia. Jadi kita mulia semua itu, nggak ada ruginya nih kita duduk. Dan alhamdulillah dari sekian banyak orang, kitalah yang dipilih Allah. Saya sering menggunakan kalimat dipilih Allah supaya jangan ada sombong. Kau semalam kemana kau? Kata dia kawan. Kenapa kan? Kau sholat subuh kau, padahal dekat kali ke rumah kau. Tujuan dia yang betul. Tapi ada sombong. Kalau aku, di sini dia. Kalau aku, udah mulai. Hati-hati. Jemaah yang dimuliakan Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan sampai nanti detik terakhir kita di atas dunia ini, Allah
bersama Rasulullah dalam surga. Tentunya salah satu ikhtiar kita adalah tarikan nafas kita, kerlipat mata kita, lambaian tangan kita, langkah kaki kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berapa menit kita bisa? 20. Oh, lama ya. Masya Allah. Pantas berdua kita sebagai orang itu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di awal saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Jumana Farid Nasution, SAG, SE, MA. Banyak ya. Cuma kalau ditanya orang protokol apa kalau Ustaz bisa sebut begitu. Saya lebih suka dipanggil dengan sebutan yang di awal, Tuan Guru, supaya orang paham kalau saya mengaji tauhid. Oh, layak Ustaz itu mengaji tauhid karena dia sudah Tuan Guru. Bukan mau sombong, tidak. Kadang-kadang ada yang seperti. Saya pernah ceramah di masjid dekat sini juga. Sampai bertanya dia, Ustaz kenapa harus pakai serban gaji? Itu pertanyaan kan? Makanya sekarang jemaah paten-paten ya kan? Bertanya ini protes. Jemaah yang dimuliakan Allah, kaji perdana kita ini adalah tentang sesuatu yang sangat penting dan harus ada. Minta maaf. Kita udah lakukan, kita udah kerjakan, tapi belum duduk. Bu, ada anak ibu baru belajar sepeda. Ibu kasih jauh-jauh naik sepeda. Ada anak ibu yang lain juga baru pandai 2 hari bawa mobil. Kata ayahnya, ngantuk kali ya, nah. Ini jalan tol dari Medan Tebing. Kira-kira kalau anak ibu yang baru 2 hari bawa mobil tadi masih gini-gini dia, ibu kasih nggak bawa mobil? Udahlah bang, kalau ngantuk kali kau berhenti dulu. Kan gitu ya. Asal jangan si anak yang bawa. Kenapa? Baru 2 hari belajar bawa mobil di jalan tol pulang dari dapat. Dan besok pasti ibu paksa anak ibu supaya lebih mahir lagi belajar naik mobil. Cuman sekarang banyak orang nekat untuk urusan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kapan kita belajar? Udah mahir belum Pak? Kita gini ya. Saya kok ceramah gitu suka-suka dia mau saya. Udah duduk tak la ilaha illallah. Oh, jangan tersinggung pula ya kan? Jangan tersinggung. Tapi nekat kita sampai mati waktu tak pernah dia belajar la ilaha illallah. Padahal perjalanan kehidupan dan tanpa itu tak selamat. Kok itu sudah jelas pula sabda Rasulullah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir hayatnya la ilaha illallah, dakhala jannah. Jelas itu Pak. Garansinya ada dari tadi. Tapi waktu sampai meninggal dia tak pernah dia belajar la ilaha illallah. Ustaz tahunya artinya, kalau tahu artinya ada pun tahu. Tidak nak tempat kami di kampung kami, la ilaha illallah ditarik. La ilaha sampai tangan angkat. Saya bukan ini ya, tidak. Tapi ku tanya waktu apa dimaksud wa la ilaha illallah itu? Pokoknya tiada Tuhan kecuali Allah Ustaz. Itu ya. Makanya muncul minta maaf dan tersinggung, minta maaf. Banyak orang yang sholat tapi pelitnya naudzubillah. Bukan sholat dikecilkan sholatnya ya, tidak. Karena sholatnya tanpa fondasi la ilaha illallah. Kenapa ada tiap hari di sini tapi darah tinggi terus? Jangankan orang lain, bininya sampai dia roncong bro. Bini stroke bininya gara-gara dimarahannya sekali. Sholatnya dia bukan berarti sholatnya tak bagus, tapi sholat dia belum punya fondasi la ilaha illallah. Kita kaji pelan-pelan.
Ini Pak Lubis kira-kira berapa pertemuan ini? Kok sekalinya aja tak tuntas ini? Saya kira itu kalau ceramah saya mulai minimal 3 kali, bukan saya harus diulang, tidak. Nanti kalau ada ustaz lain tolong lanjutkan ini, itu ya. Bukan berarti saya inginkan diundang lagi sini, tidak. Harus tuntas. Nanti salah sangka pula, ustaz mengarap dia jadi sini, enggak. Tolong lanjutkan. La ilaha illallah. Jelek jadinya sholat itu Pak, gara-gara oknum yang sholat tapi pondasinya bukan la ilaha illallah. Arti tahunya dia, tapi belum duduk dalam dirinya la ilaha illallah. Dan pelan-pelan kita kaji. Kaji kampung ini, ya kan? Kaji kampung. Makna pertama dari la ilaha illallah, makna hakikat dalam itu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Pelan-pelan kita rasakan. Tiada